Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, nama saya Arbi Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dari kinerja penjualan Superstore. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari data Excel, lalu selanjutnya menggunakan data yang ada di Tableau. Baiklah, di sini dapat kita lihat bahwa kinerja penjualan Superstore itu mendapatkan total penjualan yaitu sebesar ini $2.297.200. Lalu untuk total profit ini didapatkan itu sebesar $286.397, dan untuk margin of profit itu sebesar 12,47%. Baiklah, di sini bisa kita lihat untuk penjualan per state itu per negara bagian. Bisa kita lihat bahwa kalau untuk warna yang paling besar, warna yang paling pekat itu mendapatkan penjualan yang paling banyak. Di sini dapat kita lihat ada penjualan per state di sini. Di California sebanyak $457.689. Nah, ini nomor 1 di bagian state-nya. Di sini kalau kita ingin melihat wilayah sentral ada apa saja. Oke, di sini sentral. Untuk sebelum itu kita lihat secara keseluruhan dulu. Ini untuk grafik dari penjualan per state. Selanjutnya untuk waktu penjualan berdasarkan per bulan, dapat kita lihat bahwa dari per tahun itu hasil yang paling tinggi itu terdapat pada tahun 2020 untuk penjualan, sedangkan untuk profit tertinggi itu di akhir bulan November, tepatnya di akhir tahun 2019. Profit yang didapatkan yaitu sebesar $17.885. Dan untuk profit yang paling dikit itu terdapat pada tahun 2018, yaitu di bulan Juni. Profitnya itu minus, jadi dia tidak untung. Sedangkan untuk penjualan yang paling sedikit itu pada tahun 2017 di bulan Februari, yang dimana penjualannya itu mendapatkan pemasukan sebesar $4.519. Baiklah, jadi yang harus diperhatikan di sini dapat kita lihat bahwa semakin tahun bahwa untuk penjualan barang itu semakin berkembang dan semakin naik. Ini untuk penjualan dan per bulan. Selanjutnya ada penjualan per kategori. Dapat kita lihat di sini bahwa untuk bagian teknologi itu barang teknologi sangatlah banyak untuk daya jualnya, dan untuk tingkat profit yang didapatkan itu cukup lumayan besar dan paling besar di antara kategori yang lain. Untuk urut nomor 2 untuk pendapatan dari penjualan itu terdapat pada furnitur. Dia nomor urut 2 sebesar $741.999. Lalu tapi di balik penjualan yang sangat banyak ini terdapat profit yang sedikit. Jadi dapat kita evaluasi kenapa bisa terjadi pendapatan penjualan yang besar namun keuntungan yang didapatkan itu sedikit profitnya. Lalu untuk selanjutnya ada kategori terakhir yaitu office supplies. Jadi ini mendapatkan penjualan yang banyak dan profit yang cukup lumayan juga, tidak serendah pada profit di furnitur. Lalu selanjutnya ada penjualan per segmen. Penjualan per segmen ini dibagi menjadi 3 segmen, yang dimana ada consumer, corporate, dan home office. Dapat kita lihat di sini untuk jumlah dari penjualan paling banyak itu terdapat pada consumer, yang dimana hasilnya yaitu didapatkan sebesar $1.161.401. Lalu untuk keuntungannya didapat sebesar 13.000, dan keuntungan ini paling banyak di antara segmen-segmen yang lain. Lalu
Seterusnya di nomor 2 ada corporate dengan hasil penjualan sebanyak 706.146 dolar. Selanjutnya ada jumlah dari profitnya sebesar 91.909 dolar, dan di urutan terakhir itu ada home office 4.200, 9.653 dolar. Nah, jadi untuk bisa dievaluasi lagi pada bagian home office, mengapa hasilnya lebih rendah dibandingkan consumer. Jadi target pasarnya harus lebih diperhatikan lagi. Selanjutnya kita melakukan forecasting untuk selama 1 tahun ke depan, yang dimana hasil pendapatan di awal bulan di awal bulan Januari Februari itu mengalami penurunan, dan untuk peningkatan selanjutnya untuk pada bulan-bulan selanjutnya akan mengalami peningkatan yang paling tinggi kemungkinan itu di range angka 120.000 dolar hingga 140.000 dolar. Ini merupakan perkiraan berdasarkan analisis yang telah dibuat. Baik, ini untuk penjelasan dari kinerja penjualan superstore di data Excel. Selanjutnya kita pindah ke dashboard di data Tableau. Baik, ini dashboard data Tableau yang sudah saya buat. Untuk penjelasan yang di sini itu hampir sama dengan yang tadi di data Excel, yang dimana bisa kita lihat ini penjualan per region. Untuk tampilan UI-nya lebih bersahabat dibandingkan Excel. Untuk di Tableau ini kita bisa lihat bahwa untuk profit penjualan yang paling besar itu diwarnai oleh warna biru, sedangkan yang paling rendah itu berada di warna orange. Oke, di sini yang paling rendah yaitu ada New Mexico. Profitnya hanya 1.000 dolar. Lalu profitnya, maaf ini masih ngelak. Oke, baik, kita ubah ke sentral dulu. Untuk tampilannya saya buat otomatis biar menyesuaikan halaman, karena kalau berdasarkan dari ini dia akan patah-patah. Oke, nih Texas itu minus paling besar profitnya, jadi dia mengalami kerugian sebesar 25.729 dolar. Lalu penjualan yang didapatkan itu cukup kecil sebesar 170.000 dolar. Oke, selanjutnya di sini untuk wilayah sentral. Lalu untuk di wilayah timur bisa kita lihat penjualan tertinggi itu ada di New Hampshire. Penjualan keuntungannya sebanyak 1.707 dolar dan penjualannya 7.700. Selanjutnya di sini ada South bagian selatan.
Untuk yang tertinggi itu di Virginia dan South Carolina, dan terendah berada di North Carolina. Untuk di bagian barat bisa kita lihat yang paling tinggi itu California. Nah, tadi kalau untuk kita lihat secara umum, California itu urut ranking nomor 1 terbanyak mendapatkan profit dan penjualan. Untuk penjualan kategori sudah kita jelaskan tadi, penjualan per segmen dan penjualan per bulan serta forecast yang kita buat. Karena menggunakan data yang sama dan hasil analisisnya juga sama dari Excel maupun di Tableau. Baik, kita back to home, kita ke kinerja penjualan. Lalu di sini ada kuadran analisis yang dimana untuk scatter plotnya bisa kita lihat range pembeli dari berdasarkan negara-negara. Range pembeliannya itu untuk mendapatkan untung itu di antara range 0 sampai 10.000. Lalu untuk penjualannya itu melakukan penurunan yang dimana ada kerugian di antara negara berdasarkan profit-profitnya. Nah ya, untuk ini yang biru ini merupakan sales, sedangkan yang orange merupakan profit. Jadi ada beberapa negara yang mengalami kerugian, terutama di sini yang mendapat keuntungan paling rendah atau rugi itu adalah Philadelphia sesuai dengan analisis yang sebelumnya berdasarkan per state. Ada Hudson, Chicago, lalu ada San Antonio. Lalu ada kuadran analisis, ini hampir sama. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat rentang pembeli itu berdasarkan dari box plot. Oke, untuk negara yang paling banyak membeli itu di New York sebanyak 256,368 penjualan. Lalu untuk rata-rata kebanyakan negara melakukan pembelian di range sebesar 5.000 sampai 10.000 penjualan. Untuk map 3 bisa kita lihat bahwa yang paling banyak adalah New York, ada California, lalu New York disusul dengan Washington. Untuk kerugian terbesar itu ada di Texas dan Pennsylvania. Seperti yang tadi untuk penjualan per customer rata-rata membeli itu di range harga. Superstore mendapatkan keuntungan dari customer di antara range harga 0 sampai 5.000. Lalu di balik untung tersebut terdapat kerugian juga di negara-negara lain seperti Texas, Pennsylvania, Ohio, Illinois, Florida. Contohnya seperti ini. Mereka mendapatkan minus profit hingga minus 5.000. Lalu di sini ada Cindy Seward. Lalu ada yang lebih parah lagi, ada Shane Miller 1.980 kerugian profitnya. Seperti itu. Baik, ini masuk ke homepage detail penjualan per region. Ini hampir sama dengan yang tadi untuk lebih detail melihat negara-negaranya. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.